Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Menteri Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satgas PKH, Menteri Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, Wakil Ketua DPR yang kami hormati, para Wakil Ketua Pengarah Satgas PKH, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para anggota pengarah Satgas PKH, para pimpinan lembaga negara, ketua pelaksana, para wakil ketua pelaksana, dan para anggota pelaksana Satgas PKH, pelaksana tugas wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan di lingkungan Kejaksaan Agung, para Direktur Utama bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara, para sekretariat ketua dan wakil ketua, dan seluruh anggota kelompok Satgas PKH, sedap hadirin yang berbahagia. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin hidayahnya hari ini kita dapat berada di dalam acara penyerahan denda administratif lahan kawasan hutan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini kami melaporkan hal sebagai berikut. Pertama adalah penyerahan uang. Pada hari ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang hasil tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH kepada negara melalui Kementerian Keuangan dengan total sebanyak 10.050.181.886.464 rupiah untuk disetorkan ke kas negara yang berasal dari pertama adalah penagihan denda administratif di bidang kehutanan dan Satgas PKH sebanyak 3.422.764.672.359 rupiah. Hasil Satgas PKH yang diperuntukkan untuk pajak PBB dan non-PBB hasil pengawasan Satgas PKH sebanyak 6.490.390.400.105 rupiah. Penguasaan dan penyerahan lahan kawasan hutan. Terkait penguasaan lahan dan kawasan hutan dapat dilaporkan per hari ini kami tim Satgas PKH telah berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan, baik sektor perkebunan, sawit, dan sektor pertambangan dengan rincian sebagai berikut. Pertama, sektor perkebunan, yaitu sawit. Satgas PKH sejak terbentuknya pada Februari 2025 hingga hari ini berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 5.889.141,31 hektar. Sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 12.371,58 hektar. Dari total hasil penguasaan kembali tersebut, Satgas PKH hari ini akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan kepada kementerian lembaga terkait, dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, selanjutnya ke BPI dan Antara, kemudian diserahkan kepada Agrinas Palma Nusantara pada tahap yang ketujuh seluas 2.373.171,75 hektar yang terdiri dari pencabutan izin konsesi seluas 733.180,200 hektar dari 29 subjek hukum. Pencabutan perizinan berusaha memanfaatkan hutan seluas 1.045.219 hektar dari 22 subjek hukum. Pelanggaran sawit dan kawasan hutan tanaman industri seluas
424.472,2 hektar dari 159 subjek hukum, dan kewajiban plasma seluas 192.300,32 hektar dari 106 subjek hukum. Sehingga apabila diakumulasikan pada tahap ke-7, PT Agrinas Palma Nusantara telah menerima penyerahan lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali Satgas PKH seluas 4.120.915,75 hektar. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, pada hari ini Satgas PKH telah kembali meneguhkan komitmennya dalam menegakkan kedaulatan hutan sekaligus menangani kebocoran kekayaan negara yang bersumber dari alam Indonesia. Oleh karena itu, tumpukan uang ini di depan ini bukan sekedar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kolaboratif. Hal tersebut sejalan dengan semangat pemerintah melalui Satgas PKH telah mengembalikan penguasaan negara atas lahan di kawasan hutan dan penerimaan negara yang bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa di mana kekayaan alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yang luas. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, sebelum menghadiri laporan ini, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Satuan Tugas Penelitian Kawasan Hutan atas dedikasi, kerja keras, dan komitmen yang telah ditujukan dalam menjaga kedaulatan hutan, serta menyelamatkan kekayaan alam Indonesia dari berbagai bentuk penyalahgunaan, kebocoran yang merugikan kerugian negara. Capaian yang telah diraih merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara tertib, adil, dan berpihak kepada kepentingan nasional. Pada momentum ini, saya ingin menegaskan beberapa hal yang penting sebagai komitmen bersama. Pertama, tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa mendapatkan satu bimbingan serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam upaya bersama membangun masa depan bangsa dan negara Indonesia yang semakin adil, makmur, dan sejahtera. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Tati Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.